COVID-19 telah mengubah drastis kehidupan kita. Pandemi yang melanda hampir semua wilayah dunia ini memaksa kita beralih ke kenormalan baru demi menghambat laju penularan virus yang begitu cepat. Kasus corona di Indonesia terus bertambah. Pemerintah pun mengimbau masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar rumah dan beraktivitas di rumah saja. Berbagai layanan publik dihentikan, salah satunya termasuk sekolah. Jadi sudah ada Jakarta, kemudian Banten, Jabar, Jateng yang sudah memutuskan untuk meliburkan. Semua ini berdampak signifikan pada kita semua dan juga pada anak-anak kita. Anjuran untuk bekerja, beribadah, dan belajar di rumah menjadi rutinitas baru yang mau tidak mau harus kita jalankan. Aktivitas bersekolah digantikan dengan aktivitas belajar dari rumah. Di beberapa daerah, terutama di kota-kota besar, aktivitas ini berlangsung dengan memanfaatkan teknologi internet sehingga memungkinkan siswa untuk tetap bertatap muka dengan guru secara daring. Namun, beberapa daerah lainnya masih mengalami kendala teknologi sehingga aktivitas belajar harus mengandalkan metode luring. Fakta tersebut merupakan temuan survei yang dilakukan oleh Inovasi atau Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia bersama dengan TAS atau Technical Assistance for Education System Strengthening sebagai salah satu bentuk dukungan untuk pemerintah Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19. Survei yang dilakukan terhadap guru dan orang tua siswa ini juga menunjukkan bahwa proses pembelajaran belum berlangsung secara optimal. Metode luring masih lebih banyak digunakan ketimbang daring. Masih terdapat kesenjangan pembelajaran daring yang cukup tajam antar provinsi. Masih banyak guru yang lebih berfokus pada pemberian tugas ketimbang penyampaian materi. Guru juga mengeluhkan kurangnya dukungan pembiayaan untuk melaksanakan pembelajaran dari rumah, minimnya panduan penggunaan teknologi untuk proses pembelajaran secara daring, dan sangat terbatasnya persediaan alat bantu bagi siswa yang mengalami kesulitan tertentu. Dampak yang kami rasakan adalah karena pembelajaran jarak jauh di tempat kami itu tidak memungkinkan untuk dilakukan dengan menggunakan fasilitas seperti pembelajaran daring, karena kebetulan siswa di tempat saya itu rata-rata memang tidak memiliki fasilitas atau tidak memiliki smartphone, apalagi laptop. Sehingga pembelajaran daring yang sejatinya dilaksanakan di sekolah-sekolah seperti di sekolah-sekolah di kota-kota besar itu, bagi sekolah di daerah saya dengan anak-anak itu tidak bisa dilakukan. Bapak Ibu guru itu harus bekerja ekstra di sekolah ya, untuk merangkum materi-materi itu, dan kita memilah dan memilih untuk anak yang berkebutuhan khusus dan anak yang reguler. Kendala kami. Rata-rata orang tua tidak bisa mengajarkan anaknya kebanyakan main di rumah katanya pas libur. Terus anaknya jadi kurang belajar karena tidak mengerti materi itu. Orang tuanya juga tidak mengerti materi yang diajarkan untuk anaknya. Temuan-temuan ini kemudian mendorong Inovasi bersama dengan para pemangku kepentingan setempat untuk merancang beberapa pendekatan yang diharapkan bisa menjadi solusi untuk menjawab tantangan terkait pembelajaran dari rumah, serta mengakomodir kebutuhan dan kepentingan para peserta didik, terutama mereka yang tinggal di wilayah-wilayah yang terkendala akses terhadap teknologi, gadget, atau koneksi internet. Pendekatan pertama adalah dengan berkoordinasi dengan kementerian terkait, seperti Kemendikbud dan Kemenak, serta pemerintah daerah, untuk mengembangkan kebijakan strategis terkait pembelajaran dari rumah. Kedua, memberikan dukungan terhadap guru melalui peningkatan kapasitas dan pemberian materi yang bisa mengakomodir proses pembelajaran dari rumah, baik yang bersifat daring maupun luring. Ini yang mana, Pak? Coba halaman 8 dibuka dulu. Yang di sini. Dengan adanya lembaran ini, bantuan dari Inovasi dapat membantu kami buat perkembangan anak-anak kami dan juga buat orang tua mereka untuk mendampingi di rumah. Ketiga,
memberikan dukungan informasi terhadap orang tua yang merupakan fasilitator utama bagi proses pembelajaran anak dari rumah agar bisa lebih optimal memfasilitasi pembelajaran anak-anak mereka. Beberapa hari yang lalu, guru membagi LK, menulis, membaca, berhitung, dan juga ada lipat kertas itu membuat siku-siku atau sudut. Kami orang tua turut membantu anak kami dan kami sebagai orang tua sangat-sangat mendukung program guru karena anak kami tidak berdiam di rumah saja. Mereka setia belajar apa yang guru-guru mereka membagikan. Keempat, memfasilitasi upaya koordinasi dengan jejaring strategis dari mitra pembangunan serta organisasi masyarakat sipil sebagai wadah berbagi informasi dan sumber daya. Dan yang kelima, mendokumentasikan dan menyebarluaskan cerita inspiratif tentang upaya guru, orang tua, pemerintah, terutama dinas pendidikan dan masyarakat dalam memfasilitasi pembelajaran dari rumah bagi para siswa. Hasil observasi lebih lanjut mengungkapkan beberapa temuan positif. Misalnya inisiatif beberapa guru di daerah yang terkendala secara teknologi yang melakukan kunjungan ke rumah siswa untuk menyampaikan pembelajaran secara luring ataupun mendesain materi pembelajaran secara kreatif agar lebih menarik dan mudah digunakan siswa tanpa fasilitas yang mahal dan belum tentu tersedia bagi semua siswa. Ini harapan saya adalah ada petunjuk teknis bagaimana kami melaksanakan pembelajaran daring di tengah pandemi. Yang pertama yang kami lakukan adalah dukungan support dari sekolah, support dari pemerintah, dan support dari dinas-dinas terkait untuk para guru, karena kami bekerja itu juga dari hati. Selain itu, respon dari pemerintah setempat juga menggembirakan. Beberapa langkah lanjutan diambil oleh pemerintah setempat untuk memastikan pelaksanaan aktivitas belajar dari rumah berlangsung lancar. Di antaranya, melaksanakan survei lokal untuk menemukan moda belajar dari rumah yang cocok secara lokal. Mengadakan workshop rencana kegiatan dan anggaran sekolah agar sekolah bisa memanfaatkan dana BOS untuk keperluan belajar dari rumah. Membentuk dan melatih tim pelaksana belajar dari rumah yang terdiri dari staf dinas pendidikan dan perwakilan guru dan sekolah. Mengadakan pelatihan daring bagi fasilitator lokal yang kemudian akan mengadakan pelatihan bagi para guru. Mengevaluasi pelaksanaan belajar dari rumah. Walau cukup banyak tantangan yang harus dihadapi di situasi pandemi COVID-19, namun ternyata situasi ini membawa beberapa perubahan yang menarik. Pertama, pandemi ini membuka kesempatan bagi siswa dan guru untuk menjalankan proses pembelajaran yang berbeda dari biasanya. Mempraktekkan cara cuci tangan yang benar. Yang pertama, saya akan melihat. Kita akan rendam beberapa menit ya teman-teman. Pandemi memaksa semua pihak untuk beradaptasi. Berbagai pihak menunjukkan kemampuan beradaptasi terhadap kondisi ini, meskipun hasil pengamatan masih terbatas. Selain itu, ini juga membuka kesempatan bagi orang tua dan anak untuk berinteraksi dengan lebih intensif, terutama dalam rangka belajar dari rumah. Kolaborasi dengan orang tua menjadi hal penting yang bisa menjadikan proses pembelajaran berlangsung secara efektif. Bagi pengambil kebijakan, pandemi ini juga memberikan pembelajaran terkait pentingnya pemerintah menyiapkan berbagai alternatif
agar kebijakan yang diambil mengantisipasi kesenjangan yang bisa disebabkan karena berbagai faktor. Meskipun kita semua berharap agar pandemi ini segera berakhir dan semuanya bisa kembali berjalan normal, metode pembelajaran dari rumah yang telah digagas tentunya bisa menjadi inspirasi bagi wilayah-wilayah lain yang menghadapi tantangan pendidikan serupa, di mana aktivitas belajar dari rumah bisa menjadi alternatif pembelajaran yang aktif dan menyenangkan, berpusat pada anak, serta kontekstual sesuai dengan perkembangan zaman. 3